Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Alwi, ingin mempresentasikan relasi dan fungsi. Pertama adalah relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara satu anggota himpunan dengan himpunan yang lain. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika anggota himpunan yang saling berpasangan. Contoh, himpunan P dan Q. Himpunan P adalah himpunan siswi cantik dan himpunan Q adalah himpunan ekskul. Kalau kita tidak ada panah dari himpunan P ke Q, ini tidak bisa dibaca. Mungkin bisa rani bulu tangkis, kan tidak ada maksudnya. Tapi kalau kita kasih tanda panah, kan ini kan jadi penghubung. Kita maknai tanda panah ini sebagai suka atau mengikuti saja. Misalnya adalah Rani mengikuti ekskul bulu tangkis. Nah, Rani juga mengikuti ekskul senam, dan kalau kita kasih garis semuanya seperti ini akan terhubung. Cara menyatakan relasi. Relasi dapat dinyatakan dalam 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Pertama, menyatakan relasi dengan diagram panah. Diagram panah digambarkan dengan kurva tertutup untuk menunjukkan hubungan antara dua himpunan. Dalam diagram ini ditunjukkan dengan adanya panah antara anggota himpunan yang satu dengan yang lain. Contoh, misalkan himpunan A beranggotakan bilangan genap kurang dari 8 dan himpunan B beranggotakan 3, 4, 5, dan 7. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kurang dari, nyatakan relasi tersebut dengan diagram panah. Diketahui, himpunan A beranggotakan 2, 4, 6. Himpunan B beranggotakan 3, 4, 5, dan 7. Cara membacanya seperti ini. 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, 2 kurang dari 7. Selanjutnya, 4 kurang dari 5, 4 kurang dari 7, dan 6 kurang dari 7. Inilah cara menyatakan dengan diagram panah. Kemudian ada beberapa istilah. Pertama, istilah domain. Domain adalah daerah asal, yaitu asalnya dari himpunan yang awal. Di sini berarti himpunan awalnya himpunan A yang beranggotakan 2, 4, dan 6. Kemudian ada istilah kodomain. Kodomain adalah daerah lawan, berarti anggotanya dari himpunan B, yaitu 3, 4, 5, dan 7. Berikutnya ada istilah rank. Rank adalah daerah hasil. Daerah hasil merupakan anggota dari daerah lawan, berarti di sini himpunan B, tetapi yang memiliki pasangannya dengan himpunan A. Kebetulan di sini himpunan B memiliki pasangan semua, jadi anggotanya 3, 4, 5, dan 7. Berikutnya menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Diagram Kartesius digambarkan dengan dua sumbu, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal, serta titik potong dari kedua sumbu, yaitu 0, menjadi titik pusat dari diagram Kartesius. Contoh, misal himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jika relasi yang menghubungkan himpunan A dengan himpunan B adalah setengah dari, nyatakan relasi himpunan A ke himpunan B dalam diagram Kartesius. Nah, jadi di sini dibuat dulu diagram Kartesiusnya seperti ini. Garis yang menuju ke atas, garis vertikal itu adalah himpunan B, sedangkan yang horizontal adalah himpunan A. Kita tarik, kemudian kita pasangkan 1A ke
2B. Lalu kita pasangkan 2 dengan 4. Kita pasangkan 3 dengan 6. Dan kita pasangkan 4 dengan 8. Yang ketiga, menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Dalam hal ini, setiap pasangan antara anggota dari dua himpunan ditulis secara mendatar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Misal, himpunan A beranggotakan bilangan genap kurang dari 8. Dan himpunan B beranggotakan 3, 4, 5, dan 7. Jika relasi antara himpunan A ke himpunan B adalah relasi kurang dari, nyatakan relasi himpunan A ke himpunan B dengan himpunan pasangan berurutan. Untuk memahami ini, kita bisa melihat diagram panah pada nomor 1. Nah, aturan mainnya adalah kurang dari. Jadi, pasangan pertama 2,3. Mengapa begitu? Karena 2 adalah anggota himpunan A dan 3 adalah anggota himpunan B. Dihubungkan menjadi 2,3 dan 2 kurang dari 3. Selanjutnya 2,4, 2,5, 2,7, 4,5, 4,7, dan 6,7. Halo, perkenalkan nama saya Nurzatul Mujidah dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1C. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi, mulai dari pengertian fungsi, sifat-sifat fungsi, dan cara menyatakan fungsi. Yang akan saya jelaskan melalui media tulis. Fungsi adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan atau daerah asal ke tempat satu anggota himpunan lain atau daerah kawan. Fungsi memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, fungsi injektif. Apabila fungsi A ke B, setiap anggota B hanya memiliki satu pasangan saja di A, di mana pada contoh pertama menunjukkan bahwa anggota B hanya memiliki satu pasangan saja di anggota A. Sedangkan pada contoh kedua, anggota B, yaitu Ri, memiliki 2 pasangan di anggota A. Ini membuktikan bahwa contoh kedua bukan injektif. Sifat yang kedua adalah fungsi surjektif, yaitu apabila fungsi A ke B, setiap anggota B memiliki pasangan di A. Pada contoh pertama, semua anggota B memiliki pasangan di A. Sedangkan pada contoh kedua, anggota B yaitu S tidak memiliki pasangan di A. Dan sifat yang terakhir yaitu fungsi bijektif, suatu fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif. Nah, dalam pemetaan fungsi memiliki syarat utama, yaitu daerah asal harus tepat memiliki satu pasangan saja. Yang bisa dikatakan fungsi ini tidak boleh berpoligami. Dan yang kedua, daerah asal tidak boleh sampai jumlah. Jadi artinya bahwa domain pada fungsi harus memiliki pasangan di kodomain. Pengertian, kemudian sifat sudah, dan yang selanjutnya yaitu cara menyatakan fungsi. Fungsi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah diagram panah. Misal, fungsi ibu kota dari domain A terdiri dari Jakarta, Manila, Bangkok. Kodomain B terdiri dari Indonesia, Thailand, dan Filipina. Dari ketiga unsur tersebut, kita nyatakan atau jadikan dalam bentuk panah seperti ini, di mana domain A sebagai daerah asal dan kodomain B sebagai daerah kawan. Lanjut ke kedua, yaitu koordinat kartesius.
Di sini sudah ada contoh gambarnya dan di samping sudah ada penjelasan bahwa sumbu X adalah himpunan A dan sumbu Y adalah himpunan B, di mana ketika menulis hasil disertai dengan tanda nuktah. Yang terakhir, fungsi dinyatakan dalam bentuk himpunan pasang berurutan. Yang ketiga ini lebih simpel sebab tidak harus menggambar, tapi ditulis saja. Misal, A terdiri dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. B terdiri dari Bandung, Surabaya, Semarang. Soalnya adalah tentukan himpunan pasang berurutan dari provinsi dan ibu kotanya. Jawabannya adalah Jawa Tengah, Semarang, Jawa Barat, Bandung, Jawa Timur, Surabaya. Nah, itu tadi sifat, pengertian, dan cara menyatakan fungsi. Nah, di bab selanjutnya kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu. Sebelumnya, apa sih pengertian korespondensi satu-satu? Pengertian korespondensi satu-satu adalah salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Syarat suatu relasi bisa disebut korespondensasi satu-satu adalah jika setiap anggota domain berpasangan tepat dengan anggota kodomain, dan sebaliknya. Karena korespondensi satu-satu memiliki syarat tertentu, maka kita bisa melihat berapa banyak korespondensi satu-satu yang bisa dibuat oleh dua buah himpunan yang saling berelasi. Nah, perlu diingat lagi bahwa dua buah himpunan dapat membuat korespondensi satu-satu jika kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Rumus korespondensi satu-satu dari A ke B adalah N faktorial. Nah, sekarang kita akan langsung ke contoh berikut ini. Sini ada contoh soal. Tentukan banyak korespondensi satu-satu dari A ke B. Nah, ini bisa diselesaikan dengan gambar atau rumus. Jika dengan rumus, korespondensi satu-satu rumusnya adalah N faktorial. Di sini anggotanya ada berapa? Ada 2, A dan B sama P dan Q. Berarti 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1 sama dengan 2. Kalau digambar, boleh kita gambar seperti ini. Sini A, sini B, A, B, P, Q. A dipetakan dengan P, B dipetakan dengan Q, atau bisa juga dengan seperti ini. A, B, P, Q. A dipetakan dengan Q, B dipetakan dengan P. Nah, seperti itu. Di bab yang selanjutnya kita akan membahas tentang nilai fungsi. Apa sih pengertian nilai fungsi? Setiap nilai yang berada dalam daerah asal jika dimasukkan ke dalam sebuah fungsi f, maka akan diperoleh nilai fungsi yang merupakan daerah hasilnya. Menentukan nilai fungsi, rumusnya adalah AX plus B. A dan B merupakan suatu konstanta, dapat dilakukan dengan mensubstitusikan nilai X pada fungsi tersebut. Kita akan langsung ke contoh soal berikut ini. Nah, di sini kan ada suatu contoh soal. Tentukan nilai fungsi fx sama dengan 3x min 1 untuk nilai x sama dengan 2. Di sini bisa kita jabarkan. Kalau kita lihat di sini, rumus fungsinya sudah lengkap. Ada A-nya dan ada B-nya. Rumus fungsinya sudah sempurna, tinggal kita ganti X-nya
dengan 2. Sehingga 3 kali 2 min 1 sama dengan 6 min 1 sama dengan 5. Jadi F pangkat 2 sama dengan 5. Nah, jadi tadi itu adalah contoh nilai fungsi. Dan bab yang terakhir adalah fungsi komposisi. Apa sih pengertian fungsi komposisi itu? Fungsi komposisi adalah penggabungan sebuah operasi dua jenis fungsi, yaitu fx dan gx, sehingga dapat menghasilkan sebuah fungsi baru. Nah, untuk lambang dari fungsi komposisi adalah O. Kemudian dapat dibaca komposisi atau bundaran. Cara penulisannya adalah H sama dengan G komposisi F, bisa juga Hx sama dengan G komposisi Fx, bisa juga Hx sama dengan Gfx. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Di contoh soal, diketahui fx sama dengan x pangkat 2 plus 2x min 4, gx sama dengan x plus 2, dan hx adalah 3x. Maka nilai f komposisi gx adalah, jawab. F bundaran G X sama dengan F GX. GX kuadrat plus 2 GX min 4. Nah, GX nya di sini kan plus X plus 2, jadi diganti X plus 2 kuadrat plus 2 X plus 2 min 4 sama dengan X dikuadratkan adalah X kuadrat ditambah 2 dikali X sama dengan 2X dikali 2 sama dengan 4X ditambah X kuadrat sama dengan 4 ditambah 2X plus 2 kali 2 4 min 4. Ada plus 4 ada min 4, jadi dicoret saja, sama dengan X kuadrat plus 4X tambah 2X sama dengan 6X plus 4. Jadi F bundaran GX sama dengan X kuadrat plus 6X plus 4.